saya Melania, panggilannya Meme, gitu ya. Cuma banyak yang manggilnya itu Bume, Bume, gitu ya, biar cepat. Oke, hari ini saya akan ngebahas khusus tentang dunia remaja ya, dikaitkan dengan remaja itu sendiri maupun dengan keberadaan kita, mungkin sebagai orang tua atau sebagai aktivis di gereja ya. Saya akan sharing dari seorang tokoh, Martin Seligman. Ini dia terkenal memang di dalam teori-teorinya, dia ada di bidang psikologi ya. Dan saya tertarik sekali, dari dulu sudah ngikutin bukunya ya, dari sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya, bagus-bagus. Dia bicara tentang kebahagiaan, gimana sih orang itu bisa bahagia, gimana sih caranya gitu ya. Lalu dia juga bicara tentang bagaimana kita bisa mengajarkan anak itu untuk menjadi bahagia, tapi bukan jenis bahagia yang semu ya, makanya buku dia salah satunya itu Authentic Happiness. Lalu bagaimana mengajarkan anak itu punya optimisme. Dan ini optimisme yang dari dalam loh, bukan yang kayak sekarang gitu ya. Halo, apa kabar? Super sekali. Harus jawabnya gitu loh. Kalau nggak jawab luar biasa itu disuruh ulangi. Loh, ini itu sesuatu yang eksternal ya, yang dikondisikan. Nggak murni dari dalam gitu loh. Bukan berarti salah loh ya, ngomong super boleh, ngomong luar biasa boleh. Tapi munculkah itu dari dalam? Otentik enggak? Gitu loh. Atau cuma make up gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya ada talk show ya, diundang teman saya karena dia melihat gaya hidup saya yang begitu santai ya. Mau tampil di event nasional juga tanpa make up gitu. Dan kok tetap percaya diri. Ya saya pikir kita ini sekarang harus belajar ya, terutama di zaman sekarang ini, untuk menjadi otentik. Saya itu senang sama Bu Yulia. Bu Yulia itu loh otentik ya. Dari dulu itu tanpa polesan dan fine-fine aja gitu loh. Kenapa sih kita harus bukan berarti nggak boleh make up ya, boleh. Tetapi fokus kita di mananya gitu. Nah, Martin Seligman ini bicara soal gini, soal kualitas hidup ya. Itu yang di sebelah kiri itu ada pleasant life, good life, meaningful life. Kita melihat sekarang sebagian dari keluarga-keluarga ini ada yang di kategori pleasant life, hidupnya itu loh nyaman, semua itu loh cukup ya. Ada pandemi kayaknya nggak ngaruh, masih bisa jajan, masih bisa jalan-jalan gitu ya, malah seneng sekarang semua murah gitu ya. Itu pleasant life, hidupnya nyaman, menyenangkan. Tetapi apakah hidup yang berarti? Bukan. Pleasant life itu cuma sekedar nyaman kok. Jadi pleasant life itu tidak sama dengan spiritual wellness. Nggak sama. Bisa saja anak-anak remaja di keluarga yang seperti ini, dan saya tahu ada banyak keluarga yang secara ekonomi cukup, secara sosial bagus, wah tapi pergumulannya itu luar biasa. Tiba-tiba mereka menyadari di tengah pandemi ini, anaknya kecanduan games, kecanduan gadget, ada yang kecanduan pornografi, dan mereka nggak tahu gimana caranya ngurusin. Ada yang anaknya itu tiba-tiba kayak jadi apa ya, kalap gitu ya. Kalau misalnya dibatasin gadgetnya, pemakaian gadget dan segala macam. Loh, ini pleasant life loh, hidup nyaman loh. Tapi apakah mereka punya meaningful life? Tidak. Nah, jadi kita akan melihat di sini soal wellness ini, kita bisa kategorikan 3, ada pleasant life, good life. Kalau good life itu setingkat lebih tinggi, tapi belum meaningful. Kalau good life itu misalnya, oke lah hubungan keluarga semua baik gitu ya, anak-anak melakukan seperti yang seharusnya, orang tua juga melakukan seperti yang seharusnya, tapi titik gitu. Belum sampai meaningful. Jadi kalau meaningful itu apa sih yang membedakan? Meaningful itu artinya orang ini itu dari dalam dirinya itu bisa keluar banyak hal yang baik untuk memberkati orang lain gitu ya, untuk berbagi, dan hidupnya itu jadi bermanfaat gitu. Bukan cuma buat dirinya sendiri tetapi juga buat orang lain. Itu meaningful. Nah, buku Martin Seligman yang terbaru gitu ya, yang termasuk baru lah gitu ya, itu judulnya flourish ya, flourishing. Ini menarik. Kok pakai istilah flourish ini maksudnya apa? Nah, di dalam istilah wellness ya, ini buku umum ya, teman-teman ya. Ini bukan buku Kristen, ini buku umum. Istilah flourish ini seringkali digandengkan itu dengan language. Jadi ini adalah 2 spektrum ya untuk menggambarkan artinya.
language itu merana. Jadi kalau kita melihat tanaman itu kayak mau mati ya, itu language gitu. Tetapi kalau flourish itu waduh itu bukan cuma mekar ya, tapi kayak memancarkan keindahan gitu loh ya. Bukan cuma sekedar bloom mekar gitu, tapi ada keindahan yang terpancar keluar. Nah, itu artinya. Nah, kalau kita mau bicara soal spiritual wellness atau yang komplit gitu ya, wellness-nya itu komplit gitu. Itu tuh kita ada di spektrum yang mana? Mulai dari yang merana itu tadi atau sampai yang flourish. Nah, kita mau bahas dong, gimana caranya? Nggak ada orang yang nggak mau flourish kok, semua kepingin. Tapi bisakah kita itu menjalani hidup ke arah sana, gitu ya? Dipush, istilahnya didorong terus sampai betul-betul hidup kita itu flourishing, ya. Oke, kita lihat dulu ya apa yang dikatakan oleh Martin Seligman ini. Rekan-rekan, hari ini untuk memudahkan kita, saya akan bagikan 5 poin saja. Kalau disingkat itu PERMA. Yang pertama itu positive emotion. Nanti saya bahas satu-satu dengan contohnya. Jadi emosi akan memegang peran yang sangat penting di dalam wellness. Tetapi sekali lagi, ini bukan emosi yang kita kondisikan dari luar ya, kayak dapat lotre gitu ya, atau dapat pacar. Itu tuh semua kondisi eksternal. Tetapi ini bicara sesuatu yang di dalam. Yang kedua itu engagement, bukan tunangan ya. Engagement itu artinya bagaimana kita ini terikat atau ada di dalam suatu kegiatan, kesibukan, kehidupan yang positif, yang bermakna. Jadi kita terikat pada hal yang baik atau kita terikat pada hal yang buruk itu akan menentukan wellness kita. Nah, yang ketiga itu R itu relationship. Tentu di sini yang diharapkan yang positif bukan yang toksik, ya. Dan yang keempat, M-nya itu adalah meaning. Orang kalau nggak punya arti di dalam hidupnya, nggak mampu juga memaknai hidupnya, percuma, gitu ya. Dia juga akan kolaps suatu saat. Jadi meaning itu penting sekali. Dan yang terakhir A itu accomplishment. Kelihatan sepele, tapi ternyata ini sangat sangat menentukan dalam hidup seorang remaja terutama. Ya, karena biasanya anak-anak yang kecanduan games itu karena nggak punya accomplishment. Anak-anak yang kecanduan gadget dan segala macam itu karena hidupnya nggak berarti kok. Dan anak-anak yang seperti ini tuh nggak punya hobi, hobinya cuma satu, main games. Dan itu bukan hobi yang produktif. Ya, oke, kita akan melihat berikutnya. Sebetulnya banyak remaja hari ini itu berteriak minta tolong. Ya, cuma kita nggak tahu kalau mereka teriak minta tolong. Namanya juga remaja itu suka jaim. Remaja itu kalau ada masalah apa ya ngomong ya sama orang tuanya, jarang sekali. Kecuali mungkin sudah kepepet gitu ya, sudah dikejar-kejar tukang tagih hutang mungkin, atau apapun masalah yang buruk sekali yang mereka sudah betul-betul jatuh. Biasanya mereka akan takut, malu, pokoknya sebisa mungkin lah nggak ngomong gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa kita harus tahu tuh sinyalnya. Apa sih yang membuat remaja ini sebetulnya sedang dalam kondisi yang berbahaya, dalam kondisi yang butuh pertolongan, tapi mereka tidak mampu untuk menyampaikannya. Ya, banyak orang tua tidak tahu anaknya itu lagi stres sekarang. Ya, saya tidak mengatakan saya orang tua yang sempurna. Saya pun melakukan kesalahan juga. Ya, tetapi disinilah pentingnya kita ini yang Bu Yulia ini impikan ini ya untuk bikin sebuah portal gitu ya untuk ngomongin tentang wellness ini loh, kita nggak bisa sendirian ya, kita itu harus bersama-sama. Nggak ada tadi Pak Wawan bilang nggak ada superhero gitu ya, adanya itu kerja dalam tim, adanya Avengers gitu. Nah itulah yang kita butuhkan saat ini, makanya kita perlu untuk saling berbagi, untuk nggak diem ya, karena kalau kita diam ya sudah siapa yang akan menolong kita. Nah banyak remaja itu seperti itu. Nah remaja-remaja yang seperti ini ya nanti kita akan lihat ya ciri-cirinya dan cara kita menolong sepanjang pemaparan ini. Ada banyak remaja itu yang memikirkan untuk bunuh diri. Dimulai dengan step menyakiti diri sendiri. Sebetulnya ciri-cirinya gampang kok. Sering mengurung diri di kamar. Nah, sering mengurung diri di kamar itu sudah pasti sesuatu yang salah dan salahnya bisa macam-macam.
mulai dari kecanduan pornografi juga murung, ya, atau kecanduan gadget juga murung, menyakiti diri sendiri juga murung, depresi juga murung, pokoknya semuanya itu salah satu yang paling gampang terlihat itu adalah mengurung sendiri di kamar dan tidak mau kontak sama kita. Jadi kitanya diusir atau pokoknya itu tempat yang sakral, nggak boleh dimasukin orang lain. Nah, ini adalah sebuah ciri-ciri yang perlu kita waspadai. Oke, sekarang kita masuk di dalam bagaimana kita itu bisa membantu remaja. Ya, kita mulai membahas yang perma itu tadi. Yang pertama, itu anak remaja kita mau mengkondisikan mereka dan kita mau bantu mereka punya emosi yang positif. Pertanyaannya kan gini, apakah happiness itu didapat dari main games? Jawabannya tidak. Apakah pleasure dan enjoyment itu didapat dari main games? Jawabannya juga tidak. Apakah dengan kita kecanduan gadget itu ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati atau emosi yang positif? Jawabannya tetap sama tidak. Jadi kita harus waspada kalau anak-anak kita kecanduan games ya. Lain kali kita akan bahas lebih detail tentang hal ini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan adalah tidak semua jenis games itu berguna untuk anak-anak kita ya. Ada games itu yang merusak prefrontal cortex, yaitu games yang terkait dengan kekerasan dan juga horor. Ya, jadi termasuk nonton film horor, pokoknya hal-hal yang bersifat tegang, violence, sadisme dan segala macam itu akan merusak prefrontal cortex. Padahal remaja kita ini loh, prefrontal cortex-nya sedang bertumbuh sampai nanti dia usia 20 tahun awal. Prefrontal cortex itu gunanya untuk seseorang mampu membuat rencana, mengontrol itu macam-macam, termasuk mengontrol emosi, mengambil keputusan dengan bijaksana. Itu tuh fungsi prefrontal cortex. Kebayang nggak kalau prefrontal cortex-nya dirusak sejak mereka masih remaja? Ini boleh dibilang anak remaja kita akan tumbuh menjadi dewasa di dalam kondisi yang cacat. Karena dia tidak mampu nanti untuk melakukan fungsinya pada saat dia dewasa. Apakah dia akan bahagia dengan model seperti itu? Tidak. Ya, kalau kita banyak baca berita itu kan ngeri-ngeri. Yang kecanduan games itu bisa bunuh orang tuanya, bisa bunuh temennya, gitu kan? Itu kenapa? Ya itu tadi prefrontal cortex-nya nggak fungsi, gitu loh. Karena terganggu, jadi mereka nggak bisa waras dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, termasuk di dalam emosinya. Apakah mereka itu happy toh waktu main? Menurut mereka happy. Menurut mereka enjoy, gitu loh. Tapi sebetulnya itu bukan happy yang dimaksud oleh Martin Seligman di sini yang positive emotion, bukan. Orang-orang yang lari kepada gadget itu adalah orang-orang yang tidak punya hobi di dunia nyata, gitu loh. Itu adalah orang-orang yang tidak punya hal yang produktif di dunia nyata. Jadi pelariannya apa? Pelariannya main games, pelariannya main gadget, gitu loh. Ya, oke kita lanjutkan. Yang berikutnya soal engagement. Nah, ini lanjutan dari positive emotion tadi, ya. Engagement itu adalah keterlibatan seorang anak menekuni sebuah bidang yang memang positif, yang memang berguna dan yang memang bagus sampai anak itu merasakan flow. Ya, di bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence, itu bicara soal flow. Jadi ini saling terkait antara emosi yang positif tadi dengan engagement. Apa sih flow itu? Flow itu adalah pada saat kita melakukan sesuatu hal, saking enjoy-nya sampai kita tuh lupa waktu, gitu ya. Tapi ini bukan addicted yang model kecanduan games itu, bukan. Ini orangnya masih tetap waras, masih tetap sadar. Dan apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang produktif. Kalau kecanduan games itu konsumtif. Ya. Nah, saya kaitkan dengan teori multiple intelligence, yaitu anak-anak yang punya potensi macam-macam jenis kecerdasannya ya, bisa potensi dalam hal visual, dalam hal linguistik, kinestetik dan segala macam. Kalau mereka terlibat di situ, engage dalam kegiatan itu, dan mereka masuk di dalam flow, nanti ada satu hukum ya atau teori itu yang namanya 10,000 hours, 10.000 jam, kita fokus di dalam satu bidang, itu kita akan jadi ahli di bidang itu, dalam bidang apapun. Mau belajar balet, mau belajar piano, mau belajar masak, mau belajar apapun. Kalau kita mau meluangkan waktu di situ, maka kita betul-betul akan punya kompetensi. Nah, rekan-rekan tolong perhatikan kata kompetensi ini penting. Seseorang bisa menjalani hidup di dunia kalau dia punya kompetensi. Tapi jangan ketipu ya, dengan anak-anak alasannya gini,
Loh Ma, nanti kalau aku jadi gamers itu loh Ma, aku ikut lomba, aku ikut kejuaraan, aku menang, aku duitnya banyak, gitu ya. Itu betul dari satu sisi dia bisa mendapatkan uang dari situ, betul. Dari sisi dapat uangnya saja yang betul. Tapi dari sisi yang lain, apakah yang dia lakukan itu berguna? Loh orang jualan drugs juga dapat uang gitu loh. Loh, orang nipu-nipu juga dapat uang. Tetapi apakah itu sesuatu hal yang benar? Apakah itu sesuatu hal yang bermanfaat? Orang jualan pornografi juga dapat uang gitu. Tetapi apakah itu sesuatu hal yang benar? Kan enggak. Nah, jadi di sini ada dilema soal etika. Bahwa tidak semua profesi yang mempunyai kompetensi dan bisa menghasilkan uang itu adalah suatu hal yang baik. Gitu ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan kalau mungkin posisi saya di sini terlalu terlalu straight gitu ya bahwa saya cenderung tidak setuju dengan yang model gamers itu. Tetapi saya setuju dengan orang-orang yang mendesain games untuk tujuan yang produktif. Nah, itu saya setuju. Jadi tergantung jenis gamesnya. Kalau games yang sekarang itu yang dilombakan dan segala macam itu konsumtif semua. Tidak membantu seseorang untuk mengembangkan potensinya, gitu ya. Tidak membantu seseorang untuk berkontribusi kepada masyarakat. Itu cuma sekedar melakukan sesuatu yang menurut dia bagus, bisa dilombakan, dapat uang, titik. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi. Apalagi kebutuhan remaja. Nah, remaja yang tidak punya engagement di dalam dunia nyata, di dalam hal-hal yang sifatnya produktif, pasti akan lari ke hal-hal yang konsumtif. Ya, salah satunya tadi kecanduan games, gadget, pornografi, dan seterusnya. Oke, yang ketiga yang dibutuhkan oleh remaja. Sebetulnya kita semua butuh ini. Tetapi remaja ini karena sedang di dalam tahap di mana dia itu mengembangkan identitasnya, ya, maka ini jadi sangat penting gitu loh. Dengan siapa dia itu berelasi, itu akan membentuk dia tanpa dia sadar. Nah, saya mau fokus di sini soal support system. Support system itu bisa keluarga, bisa teman, bisa pembina di gereja, dan segala macam. Tetapi ini adalah kebutuhan mutlak setiap kita. Tetapi terlebih remaja. Artinya begini, kalau kita orang dewasa, kita ada masalah, kita tuh lebih bisa cari gitu loh. Tapi remaja itu belum bisa untuk seperti itu, belum mandiri seperti itu. Sehingga kita ini sebagai orang dewasa sangat perlu untuk membantu remaja. Kalau itu adalah anak kita, gimana ya caranya kita bisa mengkondisikan anak itu dari kecil? Nggak bisa ya kalau dari remaja agak susah. Harus dari kecil punya support system yang mendukung. Makanya kita pilihkan sekolah yang nggak bikin dia stres. Dia bisa enjoy di sana, kumpul sama temannya, happy dan segala macam. Ya. Nah, ini adalah pengalaman saya dengan rekan-rekan remaja yang ada di gereja. Ya, ini saya sedang membentuk sebuah sistem itu yang namanya mentoring berjenjang. Karena kalau remaja dengan saya itu usianya sudah terlalu jauh ya. Anak saya yang pertama sudah lulus kuliah, anak saya yang kedua sedang kuliah. Nah, sedangkan pelayanan saya itu ke remaja yang umurnya itu masih SMP, SMA gitu ya. Meskipun ada juga yang pemuda dan kerja gitu ya. Lama-lama juga saya jadi nenek mereka gitu loh. Sehingga saya pikir kita tidak bisa mengandalkan diri kita sejago dan sehebat apapun untuk jadi support system. Tidak bisa. Ini tuh butuh satu tim untuk menjadi support system. Karena itu sekarang di gereja saya bikin mentoring berjenjang. Jadi saya punya tim inti itu pemuda senior yang udah kerja. Nah, nanti di bawah pemuda senior ini mereka akan membina adik-adik mereka mahasiswa sama yang SMA, gitu ya. Terus yang mahasiswa sama SMA itu akan membina yang SMP. Yang SMP itu akan mulai dilibatkan pelayanan ke sekolah minggu. Nah, itu yang namanya mentoring berjenjang. Sehingga akhirnya chain ini, rantai ini tidak boleh putus karena ini support system yang akan kita bentuk di gereja. Sehingga setiap anak itu akan punya punya wadahnya ya, punya rumahnya. Nggak mungkin dia dibiarkan berkeliaran sendiri, nggak boleh. Mereka harus punya support systemnya. Mereka tahu kalau ada apa-apa harus cari siapa, cari ini. Nah, itu tuh harus dikondisikan. Relasi itu harus dikondisikan. Dan saya bersyukur ya,
teman-teman remaja yang join ini dulunya nggak saling kenal. Ya adalah yang kenal, misalnya si A kenalnya sama si B, si C kenalnya sama si D gitu ya. Tapi pada saat mereka dikumpulkan, mereka tuh bisa jadi akrab sampai kayak saudara gitu ya. Mulai dari curhat ditembak cewek gitu ya, yang masih SMP, sampai yang dewasa itu cerita sharing gimana rasanya deg-degan waktu harus ngelamar pacarnya gitu ya. Itu tuh bagian dari kehidupan mereka yang mereka itu bisa saling berbagi gitu. Nah, relationship ini penting, butuh keterbukaan di sini, ya. Tetapi ini adalah relationship yang sehat. Ini adalah relationship yang sangat dibutuhkan untuk anak remaja. Nah, berikutnya yang keempat soal meaning ya, arti hidup. Anak-anak remaja ini perlu dibantu dan diarahkan untuk menemukan arti hidup di dalam Tuhan. Gitu. Sehingga penting sekali kita sebagai orang dewasa menolong remaja mengerti kenapa kamu hidup, kenapa kamu ada, terus kamu mau jadi apa, kamu ini asalnya dari mana ya, pertanyaan-pertanyaan filosofis. Tapi dikemasnya harus dalam style remaja, gitu. Nah, kebetulan saya dan teman-teman pemuda senior itu mendesain acara namanya Bible Study Fun Day, di mana di dalam membahas Alkitab di sini itu sifatnya adalah interaksi dengan remaja, tanya jawab. Mereka boleh tanya apa saja, bahkan pertanyaan yang paling aneh yang kita kasih hadiah, gitu ya. Jadi mengencourage mereka untuk mau menanyakan apa saja. Kalau nggak mau diketahui namanya juga nggak apa-apa. Nah itu maksudnya meaning, remaja harus dibantu. Dan meaning di sini juga berarti bahwa remaja ini bisa berdampak juga kepada sesamanya. Nah, selama pandemi, saya itu dengan tim remaja ini punya pelayanan ya, mengajar bahasa Inggris di desa, online, gitu ya. Dan yang ngajar itu umurnya kecil-kecil loh, yang ada di foto ini, yang cewek itu yang di bawah, itu masih kelas 8. Dia sudah terlibat dari kelas 7, mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak di desa. Dan ini sudah kami lakukan setahun lebih ya, sejak pandemi tahun 2020. Nah, disinilah anak-anak remaja ini memiliki makna di dalam hidupnya. Waktu mereka itu diisi dengan hal-hal yang positif dan mereka enjoy, mereka happy, gitu ya. Mereka merasa, oh, aku meskipun masih SMP, aku ini berguna loh ternyata, gitu ya. Ternyata di desa ini ilmuku ini kepake, nah, gitu ya. Oke, dan yang terakhir soal achievement. Achievement itu nggak bicara soal prestasi individu menang kejuaraan, dapat piala, tidak. Tetapi achievement ini bagaimana kita membantu remaja punya sebuah keberhasilan itu kita kondisikan bahwa semua remaja yang join di dalam tim saya harus punya achievement. Itu saya kondisikan, gitu loh. Dan itu saya pastikan semua pengurus pasti akan terlibat di dalam sebuah proyek, di mana di dalam proyek itu mereka akan punya peran, bisa kecil, bisa besar, tetapi saya akan menjamin mereka berhasil. Itu penting. Perasaan bahwa mereka itu ternyata, oh iya ya, aku tuh ternyata bisa loh. Aku tuh ternyata berguna loh. Aku tuh ternyata bagian dari kelompok yang lebih besar. Kalau nggak ada aku nggak jalan. Nah, sense itu tuh harus punya remaja. Kalau remaja nggak punya ini, mereka tuh gampang depresi, gampang frustrasi, gampang bunuh diri gitu ya. Gampang tertarik ke hal-hal yang buruk. Loh, tapi kalau mereka kita libatkan di dalam proyek yang mereka sendiri enjoy, ya ini proyeknya waktu itu adalah kita bikin acara campnya itu kayak Harry Potter gitu ya. Dan bagaimana remaja dilibatkan di situ, itu senangnya tuh luar biasa. Ini juga berjenjang, mulai dari tim pemuda senior sampai yang SMP, SMA itu semua terlibat. Nah, disinilah kemudian kita melihat remaja itu kalau dikondisikan ada di lingkungan seperti ini, mereka punya wellness, ya. Tetapi rekan-rekan saya menyadari, itu tadi kan idealnya ya. Itu kan tadi kondisi yang kita mau ya. Kondisi sekarang kan tidak begitu. Kondisi sekarang kan banyak pergumulan, banyak perjuangan. Nah, di akhir presentasi saya mau bagikan satu firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Kita tidak perlu kecewa, kita punya Tuhan. Ya, dan firman Tuhan berkata kepada kita segala perkara loh ya, mau anak kita mau bunuh diri gitu ya, mau anak kita ada yang kecanduan pornografi, jangan takut. Karena firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Bapak Ibu, kalau ada yang mungkin saya bisa bantu, Bapak Ibu boleh hubungi saya, ya.
Karena ini kan sesinya pendek ya. Jadi kalau mau 1% nggak bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu ada yang mau nitipkan anak-anaknya ke komunitas saya, boleh juga. Dengan senang hati. Karena kan sekarang komunitasnya online ya. Saya menerima titipan dari macam-macam ya. Dari luar Pulau Jawa itu juga ada beberapa. Untuk sama-sama dibina. Dan komunitas ini memang harus kita kondisikan supaya sehat. Dan ini nggak ngomongin soal Alkitab terus ya. Kita punya yang namanya drawing club gitu, yang hobi gambar. Kita punya yang namanya Nihongo Manaku. Itu buat yang penggemar-penggemar Jepang itu loh. Belajar culture dan budaya dan bahasa Jepang. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus difasilitasi. Remaja harus punya komunitas yang hidup. Kalau nggak punya, lagi-lagi di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, dijamin deh larinya ke gadget. Udah, nggak ada pilihan lain. Coba kalau mereka punya banyak pilihan seperti ini, mereka nggak akan kecanduan. Ya, dan hidupnya jadi lebih produktif. Nah, itulah arah kita membimbing remaja untuk mereka punya wellness itu ya, spiritual wellness. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan lanjutkan nanti dalam diskusi ya.